أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ahibati fillah, kenapa kita perlu berbincang tentang akidah dan akhlak ini? Padahal itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Bagian dari keimanan itu akhlak. Penyebabnya adalah munculnya orang-orang yang mengaku Islam tapi buruk perilakunya. Munculnya sebagian manusia yang sudah suka datang ke masjid, yang sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tapi perilakunya meresahkan warga. Warga kalau melihat orang ini, kenapa ya orang Islam kalau sering ke masjid kok jadi nggak salam sama tetangganya? Padahal seharusnya tidak seperti itu. Bayangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam awal-awal datang ke kota Madinah, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan kepada para sahabatnya yang lagi berkumpul, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam. Wahai umat manusia, kalian tebarkan salam. Nih baru datang sampai kota Madinah, wasiat yang pertama salam. Berbagilah kalian makanan. Beliau ingin memupuk ukhuwah Islamiyah di antara para sahabat yang baru hijrah, yang baru datang dari kota Makkah Al-Mukarramah, yang mereka tidak memiliki saudara. Mereka meninggalkan rumah mereka, perdagangan mereka, usaha mereka, keluarga mereka ke kota Madinah, nggak punya siapa-siapa. Tapi beliau tahu ini bumi hijrah. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, tebarkan salam dan berbagilah makanan, sambung silaturahim, dan sholatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur. Ternyata akhlak menjadi perhatian Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang bagaimana kita yang mungkin masih memiliki perilaku buruk, padahal udah selesai tafsir juz amma, udah selesai membahas kitab tauhid dari Sahihul Bukhari, tapi kenapa kok ana masih buruk, Ustaz? Masih suka marah, suka memaki, suka mencaci, pelit. Di antara akhlak buruk itu pelit. Kalau antum pelit, diragukan keimananmu. Kok bisa? Ya. Jadi ketika berbincang bagaimana kita mengadakan akhlak di diri kita, yang pertama dibicarakan oleh para ulama adalah memperbaiki akidah. Kalau perilaku antum buruk, yang harus antum lakukan adalah memperbaiki akidah antum. Ustaz, ana udah benar Ustaz akidahnya Ustaz. Ana nggak macam-macam, ya masih ada yang belum benar. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bicara sifat pelit tadi, beliau mengatakan la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu nggak mungkin berkumpul dengan sifat pelit di hati seseorang. Di mana ada iman, sifat pelit pergi. Di mana ada sifat pelit, berarti iman sedang sakit. Orang ini bicara akidahnya kuat, enggak. Dari mana kau tahu? Dia nggak suka bantu orang lain. Iya, dia berangkat haji, dia berangkat umroh berulang kali, tapi dia nggak peduli sama tetangganya yang miskin.
dia tidak pernah berbagi makanan, itu bermasalah dengan akidahnya. Kemudian kalau antum lihat perintah-perintah Allah dalam Al-Quranul Karim, selalu yang Allah panggil itu iman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wahai orang-orang yang beriman, hindari berprasangka, kebanyakan berprasangka, hindari, tinggalkan, karena sebagian prasangka itu dosa. Ketika Allah ingin merubah akhlak seseorang, ada orang yang suka suudzon, prasangka buruk terus dia sama saudara. Allah panggil iman, kamu beriman nggak? Kalau beriman tinggalkan. Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Kalau beriman, Allah panggil, kalau kamu beriman, tinggalkan mencari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, riba. Jangan riba. Allah subhanahu wa ta'ala membenci riba ini jemaah. Sampai kata Allah, ayuhibbu ahadukum, apakah mau seseorang di antara kalian makan bangkai saudaranya sendiri? Allah panggil dengan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun di kota Mekah menancapkan keimanan di hati para sahabatnya, yang kemudian dengan keimanan ini muncul ranting-ranting dahan-dahan yang penuh dengan buah. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tuh orang gak beriman, demi Allah tuh manusia gak beriman, demi Allah dia belum beriman. Itu para sahabat bingung, qila man ya Rasulullah, siapa yang gak beriman ini? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya orang. Jadi kalau antum mukmin suka gangguin tetangga, kata Nabi SAW, la yu'min, dia gak beriman. Jadi kalau ingin memperbaiki hubungan dengan tetangga, perbaiki dulu imannya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan ganggu tetangganya. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya yang beriman. Jadi yang dibicarakan itu akidah. Akidah ini buahnya akhlak yang mulia. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam, yang beriman. Tetap yang dibicarakan itu akidah. Kalau kita lihat sabda Nabi yang lainnya mengatakan alaihi salatu wassalam, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang yang beriman itu nggak suka mencela, nggak suka mengutuk, nggak suka menyalahkan, nggak kotor omongannya, nggak menyakitin omongannya. Itu orang yang beriman. Makanya ketika di hadis Abu Hurairah, ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang wanita, ya Rasulullah, ni fulana, Masya Allah, salat malam, puasa sunnah, suka sedekah, walakinnaha salita, tapi dia kalau ngomong pedes. Ibu, dengerin, ini perempuan nih. Karena perempuan ini ya umumnya ya bertetanggaan itu biasa. Kalau yang laki mungkin pagi berangkat kerja gitu ya. Makanya ditanyakan tentang perempuan yang Masya Allah sholat malam, puasa sunnah, suka sedekah, tapi kalau ngomong pedas suka menyakitin tetangganya dengan lisannya. Lalu apa kata Nabi SAW? La fiha
Iya benar, nggak ada kebaikan di perempuannya, dia di neraka teman. Nggak main-main hubungan iman dengan akhlak. Antum jangan mau, insya Allah kalau imannya benar, tauhidnya lurus, masuk surga. Iya. Tapi tahu dari mana iman antum lurus dan tauhid antum benar, akidah antum benar? Dari akhlak. Orang tuh nggak ngelihat isi hati antum, tapi dia melihat apa yang dipraktikkan oleh antum. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Apa kata Nabi SAW? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Termasuk orang yang paling aku cintai, yang paling dekat duduknya bersamaku di surga nanti, siapa? Yang paling baik akhlaknya. Ustaz, di mana akhlaknya baik tapi akidahnya nggak benar? Nggak mungkin. Karena akhlak yang baik ini cerminan dari akidah yang kuat. Tapi Ustaz, Anda melihat Ustaz, ada orang-orang yang baik sama orang, suka membantu orang lain, macam-macam, Masya Allah Ustaz. Tapi kalau dilihat ibadahnya nggak benar Ustaz. Sholatnya yang bolong-bolong, gimana itu Ustaz? Nah, yang seperti ini bisa jadi akhlak dia itu hanya pura-pura baik. Karena kita bicara akhlak itu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang. Tapi ada orang yang istilah zaman sekarang ini pencitraan. Iya, memang dia ingin dipuji orang. Kalau bicara ingin dipuji orang, bagaimana dengan akidahnya? Ya sangat bertolak belakang. Tapi orang ini pura-pura. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri-istrinya. Antum bagaimana sama istri antum? Sekali lagi, ada orang yang baik di luar rumah, di dalam rumah kasar sama istri, teriak-teriak, suka mencaci istrinya. Ini pertanda akhlaknya buruk, akidahnya bobrok. Nabi sudah memberikan penjelasan. Maka kita nggak perlu menilai orang lain, tapi kita nilai diri kita sendiri. Antum perlu tanya sama istri antum, Dek, aku ini baik apa tidak? Ya separuh lah mas. Nah, ada separuh lah. Kalau lagi baik-baik, kalau lagi buruk, ya seperti itu lah. Ada manusia yang seperti, tapi ada yang enggak mas. Secara umum sampean Masya Allah mas, Masya Allah kalau di luar rumah. Kalau dalam rumahnya, na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Ini bicara akidah. Antum di luar rumah dilihat orang, sehingga antum terpaksa berbuat baik karena dilihat orang. Tapi di dalam rumah, gimana antum bisa menahan diri dengan istri yang 24 jam bersama antum, yang sudah 10 tahun? Ana sering sampaikan, ana bisa pura-pura baik di atas mimbar ini karena ana hanya 1-2 jam. Ana bisa berlagak, Masya Allah dermawan, suka tersenyum. Ketika berketemu sama panitia, Anda salaman sama antum, Masya Allah senyum, baik Ustaz. Anda cuma sebentar ketemu antum. Kamu ketemu istri Anda, Allah, masuk rumah ketemu lagi, ketemu tiap hari ketemu sama istri. Kita nggak akan bisa menyembunyikan karakter, nggak bisa. Maka ukuran kebaikan
adalah baik sama istri, karena di situ jauh dari pencitraan. Antum mungkin baik kalau ada mertua, masya Allah lagi ada mertua duduk sama istrinya senyum ya, pencitraan. Maka nggak boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم